selamat hari Minggu bagi kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah Say No to Worries. Kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran di tengah-tengah situasi yang sulit. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom semuanya. Shalom. Selamat datang bersama kami di ibadah online kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama seteduh sejenak. Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Betapa banyak Tuhan kita hingga jiwa kita pun diselamatkan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Betapa Banyak Tuhan Kita. Selamat pagi ya Tuhan, selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan berilah kami kesehatan, dan juga kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat terjauhkan dari malapetaka, mara bahaya, gangguan orang jahat, dan kuasa penyakit. Tuhan, kiranya Engkau berikanlah kesembuhan kepada orang yang sedang sakit, dan juga kiranya Tuhan pulihkanlah dunia ini dari segala macam virus, sehingga semua aspek-aspek kehidupan dapat berjalan lagi seperti semula ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he sat down to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ketika kita punya pergumulan di dalam hidup kita, mari kita sampaikan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga dan menolong hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan selalu menolongku. Sampai selalu
teman-teman sekalian dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Sukacita sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah M2SS. Tema kita hari ini yaitu Say No to Worries. Artinya katakan tidak kepada kekhawatiran. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Filipi pasal yang ke-6 pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salah satu hal yang sering muncul di dalam pikiran kita, yaitu kadang kita berpikir, dan hanya kita khawatir, hal itu bisa terjadi enggak, hal itu bisa kecampaian enggak. Teman-teman sekalian, khawatir itu adalah sikap yang berlebihan atau terlalu cemas terhadap suatu masalah atau sebuah situasi. Mungkin banyak daripada kita yang sudah sering mengalami apa itu khawatir. Dan kadang-kadang itu juga mungkin sesuatu yang baik. Sebab artinya kita masih hidup, kita masih memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Tetapi teman-teman sekalian, khawatir kadang-kadang yang berlebihan juga bisa menyebabkan melumpuhkan pikiran kita, menyebabkan seseorang itu menjadi terganggu, sehingga dia susah untuk memusatkan pikirannya dan seringkali menjadinya negative thinking, yaitu sikit-sikit berpikir dengan hal-hal yang buruk itu akan terjadi, serta akhirnya dia dilanda dengan ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak mendasar. Dan lebih parah lagi dalam kondisi satu hal, rasa khawatir itu hanya menyebabkan kecemasan parah, serta panik, dan mungkin akan menjadi masalah kronis jika tidak diatasin. Teman-teman sekalian, sekarang ini banyak sekali orang mencari solusi dalam hal yang dia khawatirkan dengan mencoba Dia mencoba dengan hal-hal yang buruk. Misalnya Dia minum alkohol, dia mabuk-mabukan supaya lupakan segala kesulitan apapun yang dia khawatirkan. Ada yang sampai dia mencoba untuk makan sepuas-puasnya, makan yang manis-manis, supaya dia merasa saya tetap happy, saya tetap positive thinking aja. Padahal hanya makanan itu menjadi timbunan lemak ataupun glukosa ataupun manis yang merusak tubuhnya itu. Dan banyak sekali hal lain lagi. Ada yang mencoba dengan saya shopping belanja suka-suka saya saja, atau saya main game saja. Saya main game sampai satu malam, nanti saya ketiduran, udah tuh besok pagi udah lupa. Tapi teman-teman sekalian, itulah bukan solusi. Dan kadang setelah Anda memabukkan akan hal-hal buruk ini, waktu Anda bangun, Anda sadar, kekhawatiran itu malah akan semakin menghantui hidup Anda itu. Teman-teman sekalian, ada sebuah penulis buku berjudul The End of Stress, yaitu penulisnya bernama Don Joseph Gui. Dia memberikan sebuah hasil riset yang cukup menarik terkait tentang rasa khawatir. Dia katakan bahwa dalam 85% yang seringkali dikhawatirkan oleh manusia itu sebenarnya Perhatikan, 85% yang dikhawatirkan oleh manusia itu seringkali tidak terjadi. Dari yang 15% yang terjadi, rupanya 75% itu bisa diatasi dengan baik dan membuat hikmat serta pelajaran yang berarti. Teman-teman sekalian, ini sesuatu hal yang unik sekali. Dan hari ini, firman Tuhan yang tadi kita baca tadi, itu sebenarnya berbicara kepada kita satu bagian. Sedikitnya ada dua hal yang bisa kita perhatikan di sini. Dikatakan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat Tuhan sebenarnya menciptakan manusia pada awalnya itu tercatat jelas dalam kitab kehidupan manusia itu di Alkitab itu. Manusia itu hidup dengan sukacita, bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan ciptaan Tuhan itu dengan tidak ada rasa khawatir ataupun ketakutan sedikit pun. Malahan manusia itu setiap hari menikmati hubungan yang akrab dengan Tuhan dengan sukacita. Tetapi akibat dosa,
akhirnya manusia hidup penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Makanya hari ini, di dalam firman Tuhan mau berbicara kepada kita apa? Jikalau kita yang sudah kenal Tuhan, apa? Janganlah kamu khawatir lagi akan hidupmu, dikatakan. Jangan hendak kamu khawatir tentang apapun yang terjadi dalam hidupmu itu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25, Tuhan Yesus lebih jelas lagi berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus berpesan kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Dan dikatakan di dalam ayat 27, Tuhan Yesus berkata apa? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Teman-teman sekalian, di dalam firman Tuhan ini berbicara apa? Ada firman Tuhan yang menguatkan kita supaya kita jangan khawatir secara berlebihan atas kebutuhan jasmani seperti pakaian, makanan. Yesus mengakinan kepada kita bahwa Bapa kita yang di surga akan memelihara semua kebutuhan kita. Tuhan akan persiapkan yang terbaik buat kita. Meskipun kadang kita bisa berusaha semaksimal apapun. Kadang apa? Kalau memang bukan kita, bukan milik kita, tidak mungkin akan kita dapatkan. Dan di sini teman-teman sekalian dikatakan, bukan hanya Tuhan katakan, jangan kamu khawatir itu selesai. Tapi di sini ada solusi yang Tuhan mau kita lihat di situ, yaitu dalam firman Tuhan tadi. Dikatakan apa? Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Teman-teman sekarang di sini berbicara tentang bagian yang kedua, yaitu apa? Kita harus menyatakan segala hal keinginan kita kepada Tuhan kita. Pertama, dengan bagaimana caranya kita menyerahkan pada Tuhan, yaitu apa? Dalam doa dan permohonan. Dalam doa lah itu satu media yang paling mudah dan paling instan yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Matius pasal 21 ayat 22, kata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di situ berkata apa? Tuhan Yesus berkata bahwa apapun yang kita minta di dalam doa kepada Tuhan, dan dikatakan kamu percaya kepada Tuhan, maka apa? Tuhan akan memberikannya. Kenapa? Waktu kita berdoa seperti Tuhan Yesus katakan, Bapa kami yang di surga, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meminta kepada Bapa kita, dan Bapa tahu apa yang terbaik bagi kita, dan suatu kita percaya, kita yakin Bapa pasti akan memberikan yang terbaik, yang paling tepat untuk kita. Itulah pentingnya kita senantiasa punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di dalam hal yang kadang kita khawatirkan, kita cemaskan, kita nggak tahu masa depan itu bagaimana. Ingat, kuncinya bukan obat, kuncinya bukan masalah itu kita hanyutkan dengan kesenangan kita, hobi kita hura-hura. Tapi apa? Kuncinya dengan doa kepada Tuhan. Minta Tuhan angkat kekhawatiran kita. Minta Tuhan yang pimpin sertai kehidupan kita. Dan yang terakhir, suatu kita berdoa, ingat satu bagian, yaitu apa? Ada ucapan syukur. Kadang ucapan syukur itu kita berikan atau kita sampaikan kepada apa? Misalnya apa? Ucapan syukur itu bisa berbentuk terima kasih. Suatu apa? Kita sudah terima. Kita baru katakan terima kasih, thanks ya. Sama juga, apakah waktu kita berdoa, sewaktu kita sudah terima, baru kita ucap syukur? Tidak, teman-teman sekalian. Di sini firman Tuhan juga mau katakan kepada kita, sewaktu kita berdoa, kita harus sambung dengan apa? Ucapan syukur. Seperti dengan Paulus juga pernah katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman sekalian, Tuhan punya solusi dalam hidup kita. Meskipun kadang hal yang kita khawatirkan, yang kita inginkan belum langsung dapat. Tapi ingat, waktunya mungkin belum. Tapi ingat, kita harus belajar untuk apa? Senantiasa mengucap syukur. Kenapa? Itu kehendak Tuhan Yesus untuk hidup kita. Dan kita yakin apa? Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan memimpin. Dan Tuhan akan
membawa kita melewati masalah, melewati ujian dalam hidup kita, melewati apapun yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Dan terakhir Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini dikatakan apa? Semua yang sudah stres mungkin. Anda harus tahu, orang stres itu apa? Karena khawatir berlebihan. Itu dikatakan oleh Ali. Makanya apa? Tuhan Yesus kata apa? Semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Setiap orang yang stres. Tuhan Yesus kata apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan membawa kita kepada satu hal untuk kita bisa melewati apapun permasalahan hidup kita. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Setialah mencari kehendak Tuhan. Karena Tuhan Yesus kata apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jiwa kita akan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kata apa? Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kiranya setiap daripada kita, setiap orang pasti mengalami persoalan hidup, pergumulan hidup. Baik Anda yang studi, dalam ujian hidup Anda itu pasti ada. Anda yang bekerja, yang sudah bekerja juga, pasti ada. Tapi ingat Tuhan Yesus, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jangan dibawa kepada kekhawatiran membawa stres hidup kita. Tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang memperhatikan dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Seringkali kami tidak mengerti, kami mencoba untuk mencari solusi sendiri, untuk menjawab setiap apapun keinginan hidup kami, apapun impian kami. Dan sewaktu kami mengejar itu, kami jatuh, kami frustasi, dan kadang gagal, karena tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami mau belajar untuk katakan tidak kepada kekhawatiran hidup kami, tidak kepada kecemasan dalam pikiran hidup kami akan masa depan kami Tuhan, tapi kami mau belajar untuk hidup berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang pimpin sertai kami, dan kami mau senantiasa hidup setia kepada Tuhan dalam doa-doa kami, dalam saat teduh kami, dan kami senantiasa mengucap syukur hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah padamu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Berkat Tuhan yang Menjadikan Kaya. Bapa, padaku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Kau yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku menyatakannya. Seperti burung di udara, Kau pelihara terlebih hidupku. Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya ada berkat Tuhan layak menjadikan kaya.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online yang ke-44, M2 Sunday Service. Kami mengajak saudara-saudara semuanya, marilah kita boleh mengikuti ibadah kita dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Dan setiap minggu kita boleh tetap setia mengikuti ibadah online M2 Sunday Service. Tema firman Tuhan hari ini adalah Say No to Worries. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita jangan dikuasai atau diikat oleh segala kekhawatiran di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi saat ini. Saudara-saudara, dasar firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya Tuhan tetap memberkati saudara-saudara, keluargamu, dan seluruh aktivitasmu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.